Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang bawa kitab buka halaman 226 paragraf ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal aba'u adapun para bapak, alladzina orang-orang tusgiluhum yang menyibukkan hum akan mereka ad-dunya dunia an auladihim dari anak-anak mereka, fa innahum maka sesungguhnya mereka itu yajiduna akan mendapatkan asaro dalika pengaruh itu alal auladi pada anak-anak. Terkadang orang tua sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya Bapak Ibu, kata Sayyidina Ali, orang itu tidak akan menjadi soleh kalau masih melaksanakan yang 5. Apa yang 5 itu, Ustaz? Yang pertama al-qanaatu bil jahli, pasrah dengan kebodohan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh pasrah dengan kebodohan, terutama yang terkait dengan masalah agama. Jadi jangan bilang saya mau udah tua Ustaz, udah nggak bisa belajar lagi. Salah. Semakin ibu banyak ngaji, di RT ngaji, di RW pengajian RW ngaji, pengajian musola ngaji, pengajian masjid ngaji, itu semakin baik. Harus seperti itu. Kenapa? Kita tidak boleh pasrah dengan kebodohan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan innallaha yubghidu kulla jahilin kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang ngerti, paham masalah dunia tapi bodoh di dalam masalah akhirat. Kalau soal ngitung duit paling pinter, ya Bu. Ini kalau modalnya sekian, kalau orang usaha kuliner modalnya 50.000 minimal harus jadi 100.000. Kalau bisa jadi 125.000. Hitung-hitungannya matang. Giliran ditanya rukun sholat ada berapa, bingung jawab. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka Allah tidak suka. Allah akan membenci kita. Makanya Bapak Ibu memperbanyak majelis
itu memperbanyak kebaikan Bapak Ibu. Jangan nanti bapaknya melarang, gak usah ngaji. Nanti kalau pengajian musola bikin seragam, pengajian masjid bikin seragam, pengajian RT bikin seragam, pengajian RW bikin seragam, bikin pusing suaminya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang menjadi orang tidak bisa soleh itu adalah al-khirsu bid dunya. Orang yang rakus dengan kehidupan dunia. Kata Nabi, nikmatud dunya man zawwadahu li akhiratihi wa hatta yarda rabbahu. Sebaik-baiknya kehidupan dunia itu adalah bagi orang yang menjadikan dunianya, menjadikan hartanya di dunia ini untuk kepentingan akhirat sampai Allah ridho kepadanya. Makanya kata Abu Dzar Al-Ghifari, al-jihadu sinamul ilm, sinamul amal. Jihad itu adalah tonggaknya amal soleh. Fa'akfirha, fa'akfirha, fa'akfirha. Kamu perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Wahai Abu Dzar, bagaimana kalau saya tidak punya banyak harta? Kata Abu Dzar, fa bifadlil mal. Kamu sedekah dengan kelebihan harta. Misalnya ibu baru dapat gajian dari suaminya 30 juta. Bu, berapa? 3. Gaji 30 juta dari suami. Amplop pertama untuk dapur. Amplop kedua buat bayar PAM, bayar listrik. Amplop ketiga buat ongkos anak sekolah. 4 sampai panjang amplopnya. Masih ada sisanya. Sisanya untuk sedekah. Wahai Abu Dzar, bagaimana kalau saya tidak punya kelebihan harta boro-boro? Yang ada begitu bapaknya gajian awal bulan, plus buat bayar utang ini habis. Bu, habis. Kata Abu Dzar, fa bi fadlit ta'am. Sedekahlah kamu dengan kelebihan makanan. Kebetulan masak sop, tetangga dibagi. Kebetulan masak gulai, kerabat dibawain. Jangan sampai seumur-umur tetangga cuma nyium bau doang. Gak pernah itu yang namanya sayur sampai ke tetangga. Itu fabi fadlit ta'am. Yang ketiga, duit nggak ada, sisa makanan nggak ada. Kata Abu Dzar, yu'inu biquwatihi. Sedekahlah dengan tenaga. Ada tetangga hajatan, yang bapak-bapak datang mampir ke tetangga, ya lumayan bantuin ngangkat-ngangkat bangku. Yang ibu-ibu lumayan bantuin ngirisin bawang, bantuin ngirisin kentang, bantuin bikin sambal dan sebagainya dan sebagainya. Habis itu jangan, ibu kok belum pulang? Saya belum dapat jatah daging. Jangan sampai begitu. Itu yu'inu biquwatihi. Dan yang terakhir, kalau tidak ada tenaga, bagaimana Abu Dzar? Kata Abu Dzar, Allah yadri, jangan berbuat zalim. Udah ngasih duit enggak, ngasih makanan enggak, ngasih tenaga enggak, tapi tiap hari kerjanya ngomongin orang. Itu jangan sampai jadi orang seperti itu. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, orang itu tidak boleh soleh, orang itu tidak bisa solehah kalau dia arya fil amal. Kalau dia melakukan perbuatan, melakukan amal soleh, tapi dibarengi dengan riya. Kata Nabi, inna asyadan nasi yaumal qiyamati, inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamah mayyurin nas wa dhanna anna fi khairan la khaira fihi. Orang yang nanti disiksa dengan berat oleh Allah di hari kiamat itu adalah orang yang riya. Dia menganggap di situ ada kebaikan, padahal tidak ada kebaikan sama sekali. Memang keren sih kalau orang riya itu. Itu ibu itu rajinnya nggak ketulungan, kemana aja sampai, kemana aja datang, kemana aja ada, tapi dia sambil pamer. Tahu nggak nih baju saya berapa harganya? Ini kalau orang sini mah nggak bisa kebeli. Ada yang begitu? Nah itu jangan sampai seperti itu. Arya fil amal. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali, orang yang menjadikan dirinya tidak bisa menjadi orang soleh atau solehah, itu adalah al-i'jab bi ra'yi. Orang yang bangga dengan pendapatnya. Ini kalau nggak ada saya nggak jadi. Kalau bukan karena saya nggak bisa. Nah, hal seperti itu yang menjadikan orang tidak soleh. Karenanya di sini bagaimana kita menjadikan anak-anak kita soleh kalau kita selalu sibuk dengan dunia, kalau kita selalu sibuk dengan pamer harta. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, asyuhu bil fadli, pelit dengan kelebihan harta. Bapak Ibu sering saya katakan di sini, harta yang disimpan hanya akan jadi rebutan anak. Kalau anaknya soleh-soleha semua sih alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kita baru dikubur aja udah ribut. Mana bagian saya? Saya yang di depan apa yang di belakang? Sudah ribut, baru bapaknya dikuburin. Yang kedua, kalau harta itu dimakan, meskipun halal, tetap akan menjadi pertanyaan. Min aina ji'ta bihi wa ilaina saraftahu. Kamu dapat dari mana? Terus kamu berikan kemana? Kamu belanjakan kemana? Itu akan menjadi pertanyaan. Sebab nanti Bapak Ibu, begitu kita meninggal dunia, nanti ada sosok di samping kita. Kalau sedekah kita banyak, amal soleh kita banyak, kalau dia laki-laki, dia akan menjadi seorang laki-laki yang ganteng, bajunya bagus, baunya wangi. Ditanya, kamu siapa? Saya amal perbuatan sedekah kamu. Saya pahala dari sholat berjamaah kamu. Saya pahala dari sedekah kamu kepada anak yatim. Ini yang disampaikan. Tapi kalau yang banyak kita lakukan di dunia ini yang sifatnya dosa, ini wujudnya akan menjadi sosok yang hitam. Yang kedua, bau. Yang ketiga, bajunya compang-camping. Kamu siapa? Saya adalah amal ghibah kamu. Saya adalah dosa. Kamu suka mengadu domba. Saya adalah dosa. Kamu suka mencuri, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, maka begitu orang
seorang yang beriman itu meninggal dunia, Bapak Ibu, langsung kalau dia beriman, dia akan disambut oleh malaikat, namanya malaikat muqarrabun. Siapa malaikat muqarrabun itu? Israfil, Mikail. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail. 3 malaikat ini. Dia akan bawa kain kapan dari surga. Dia akan bawa kapur barus. Nanti ruh kita dimasukkan di situ, dibawa ke langit ke-7 di satu tempat namanya Illiyun. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Mutaffifin, akan ada di sana. Begitu nanti sudah selesai dikasih lihat nih, nanti kamu kuburannya di sini. Jadi kalau jasad ada kuburannya di dunia, ruh nanti ada kuburannya di langit ke-7. Namanya Illiyun. Kalau orang kafir, kalau orang munafik, kuburan ruhnya namanya Sijjin. Turun, kita kembali ke jasad. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu dalam hadis dikatakan syadidul intihar. Orang yang malaikat yang bentakannya kencang. Hei, man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma kiblatu? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuka? Itu pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Begitu sudah selesai pertanyaan tersebut, maka amal nanti itu akan datang di sini, akan menemani kita. Maka perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah beramal soleh untuk bekal kita di akhirat. Di sisa usia-usia kita ini, saya yakin yang ada di sini rata-rata sudah di atas 40, betul? Ada yang 50? Banyak. Itu kita tinggal sisa hidup paling 10 tahun lagi, paling 15 tahun lagi. Kita kumpulkan bekal amal soleh kita di dunia ini. Jadi anak yang orang tuanya sibuk dengan dunia, pergi pagi pulang pagi lagi. Saya punya adik kelas, hampir nggak pernah ketemu istrinya sama anaknya, karena pergi pagi pulang, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Gajinya 100 juta. Mau ibu begitu? Hah? Punya suami, berangkat pagi ibu masih tidur, pulang ibu sudah tidur. Gajinya 100 juta. Mau? Mau? Bohong. Benar, gajinya 100 juta. Tapi dia tidak bahagia. Bahagia itu kan sebenarnya sederhana. Walaupun makannya pakai ceplok telur, tapi kekasih selalu berada di sisiku. Ya. Ya kan gitu. Jadi bahagia itu sederhana sebenarnya. Tidak harus mewah. Betul, Bu? Betul, Bu? Berarti ibu-ibu yang ada di sini sudah rela dengan hidup susah. Baik, apa yang terjadi kalau ayahnya sibuk dengan kehidupan dunia? Kata beliau, fayang sya'u, maka akan berkembang apa al-auladu, anak-anak akan tumbuh. Fayang sya'u, maka akan tumbuh apa al-auladu, anak-anak.
Waqad iswaddat, dan sungguh telah hitam apa dunia amamahum, di hadapan mereka. La ya'rifuna, mereka tidak tahu muwajahatal hayati, akan menghadapi kehidupan. Jadi kalau ada orang tua tidak pernah komunikasi dengan anak, anak akan bingung menghadapi kehidupan ini. Bagaimana cara memilih pasangan yang baik, bagaimana cara mengurus rumah tangga, bagaimana cara berteman yang baik. Sama sekali dia tidak tahu. Sehingga ketika dia dapat masalah, dapat persoalan, tidak ada orang yang dicurhatin, maka anak ini akan bingung. Karena yang namanya hidup ini pasti ada masalah. Ketika masalah itu ada di hadapan anak, sementara anak selama ini tidak pernah mendapatkan wejangan dari orang tuanya, maka di saat itu anak bingung. Kalau sudah bingung, apa yang terjadi? Fayatanakkabuna, maka mereka akan menyimpang as-sirata, akan jalan yang lurus. Tahu-tahu ada di pojokan lagi ngerokok, ada di pojokan lagi nenteng botol, ada di pojokan lagi berjudi menghilangkan stres. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang tuanya tidak pernah memberikan arahan. Jadi anak menjadi korban daripada orang tuanya karena orang tuanya sibuk cari uang. Kalau dikasih tahu ayahnya, kamu harus ngerti ayah sibuk. Kalau ayah nggak begini, kamu nggak bisa sekolah, kamu akan hidup susah. Ayah juga begini gara-gara untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa. Rata-rata orang tua berdalihnya begitu. Padahal tindakan yang seperti itu adalah tindakan yang keliru, karena kita tidak pernah memberikan wejangan kepada anak kita. Wa yahiduna, dan mereka akan menyimpang anjadatis swabi, dari kebenaran yang sesungguhnya. Dia anggap dengan memakai narkoba persoalan kehidupan selesai. Dia menganggap dengan ikut geng motor persoalan yang dia hadapi selesai. Itu adalah pandangan-pandangan yang keliru dari seorang anak, karena anak itu selama ini tidak bisa curhat kepada orang tuanya. Dari sinilah maka komunikasi dengan anak itu sangat penting. Warubbama, dan barangkali tasabbaba, akan menyebabkan apa dzalika, hal itu fi karahiyatil aulad, di dalam kebencian anak lil walidaini kepada kedua orang tuanya. Ini bisa jadi akan menyebabkan anak benci dengan orang tuanya. Saya mendingan tinggal sama nenek, sama kakek, karena kakek nenek memperhatikan saya, ketimbang saya tinggal sama ayah sama ibu, semuanya sibuk sendiri-sendiri. Memang saya ini apa? Dicuekin, gak pernah diperhatikan. Itu nanti khawatirnya begitu. Karena selama ini tidak diperhatikan, maka dia juga cuek. Itu hukum alam, Bapak Ibu. Kalau kita mau memperhatikan anak, insya Allah nanti kita tua diperhatikan oleh anak. Tapi kalau kita cuek dengan anak, insya Allah tua juga akan dicuekin oleh anak. Jangan sampai hukum alam itu terjadi pada diri kita. Mumpung belum terlanjur, marilah kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kita tahu anak nakal kadang-kadang, gak bisa dibilangin, tapi
kita sebagai orang tua tidak boleh nyerah, tidak boleh pasrah. Kita terus mencoba untuk komunikasi, pasti nanti dia akan ingat dengan kita. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya selalu memperhatikan anak kita. Warubbama, dan barangkali qadahum akan menggiring mereka, dzalika akan hal itu, ilal hurub, kepada lari minal manzili, dari rumah. Bisa jadi kalau sudah parah, anak akan kabur dari rumah, anak akan meninggalkan rumah. Kita tidak tahu kemana anak kita pergi, gak pernah datang lagi ke rumah. Nanti kalau anak sudah kabur dari rumah, sudah meninggalkan rumah, yang nyesel kita semua. Jadi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ini menumpuk masalah. Sementara anak tidak ada tempat curhat, akhirnya dia kabur dari rumah. Buat apa saya adanya saya seperti tidak adanya? Ayah sama ibu tidak memperhatikan saya, tidak peduli dengan saya. Lalu saya untuk apa peduli dengan orang tua saya? Nanti anak akan punya pikiran seperti itu. Wal inhidar, dan akan berada fi hawiyatil fasad, di dalam jurang kerusakan. Kalau anak sudah keluar rumah, dia ketemu dengan kawannya. Kalau kawannya baik, dia akan baik. Tapi yang kita khawatirkan ketemu dengan kawan yang jahat, ketemu dengan kawannya yang anggota geng motor, ketemu dengan kawannya yang mengkonsumsi narkoba, ketemu kawannya jaringan mafia pencurian, itu tentu yang menyesal nanti kita. Dan itu bisa saja terjadi. Kenapa? Sebabnya kita tidak perhatian kepada anak kita. Maka dalam 1 hari itu Bapak Ibu harus tahu posisi anak di mana, sedang apa, ngapain. Itu harus tahu, sehingga anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Wa yasbahuna, dan mereka akan menjadi masdar khotrin, sumber bahaya. Bagaimana jadinya kalau tiba-tiba kita ditelepon oleh polisi, Bapak, orang tuanya fulan. Iya, ada apa Pak? Saya dari kepolisian. Ini anak Bapak sudah ada di sini, mohon segera meluncur ke polsek. Apa yang mau kita bicarakan? Kalau sudah seperti itu, jangan sampai terjadi. Anak tiba-tiba hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Kita sebagai orang tua tidak pernah memperhatikan. Begitu sudah hamil, kemarin sedih tuh saya, ada yang curhat, hamil, kemudian yang menghamili tidak bertanggung jawab. Siapa yang kemudian menyesal? Tentu orang tuanya, tentu kakak beradiknya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, tidak punya perhatian kepada anak. Maka tadi saya katakan, setiap hari Bapak Ibu harus tahu anak kemana, terus ngapain aja setiap hari. Wabalain,
dan musibah kepada siapa? Ala usratihi, kepada keluarga mereka. Keluarga kita jadi malu, anak kita di penjara. Keluarga jadi malu, anak kita hamil di luar nikah. Keluarga malu. Dan yang terakhir, wa mujtama'ihim, dan masyarakat sekitar juga jadi malu. Itu yang kemarin ditangkap polisi siapa? Oh itu kan daerah itu, di RT itu, di RW itu semuanya akan buat malu masyarakat. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan itu semua. Pentingnya kita menjadi orang tua untuk bisa bercengkerama, bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dengan anak-anak kita, supaya anak-anak kita merasa diperhatikan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, baru akan menjadi pembicaraan anak. Dulu ayah saya, ibu saya selalu memperhatikan saya. Maka saya juga terhadap anak-anak saya akan memperhatikan seperti ayah dan ibu saya memperhatikan saya. Bapak Ibu dapat pahala. Kenapa? Sudah memberikan kebaikan kepada anak-anak, anak-anak mengikuti, maka pahalanya terus mengalir kepada Bapak Ibu. Itu manfaat daripada kita berkomunikasi dengan anak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan bisa kita laksanakan dalam keluarga kita. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bahwa di antara kita pasti ada yang terjadi bahwa sebagai suami terikat kerjaan, berangkat pagi pulang malam, terus di rumah kan ada istri. Nah, ini beratan mana misalnya suami dan istri? Karena suami tahu jawab mencari nafkah, si istri tidak mengurusi anaknya dan mengarahkan anaknya yang di rumah. Kira-kira beratan mana atau dosanya, suami apa istri yang di rumah? Mohon penjelasannya. Jadi pada hakikatnya rumah tangga itu saling melengkapi. Orang tua, ayah, tugasnya mencari nafkah. Maka Allah mengatakan kul siru fil ard. Katakan ya Muhammad, hendaklah mereka keluar, berjalan di muka bumi ini mencari kehidupan. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Fa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ard. Kalau salat sudah dilaksanakan, bertebarlah ke muka bumi. Ibu atau istri adalah di rumah. Waqarna fi buyutukunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang inti dari seorang istri itu adalah berada di rumah. Dialah yang ada satu pepatah mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolahan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Jadi ini harus ada pembagian job, pembagian pekerjaan. Bapak mencari nafkah, istri mengurus anak. Cuma kadang-kadang kita mengedepankan nafsu, mengedepankan egois. Ustaz, kalau saya cuma ngandelin bapaknya,
kurang uang jajannya, boro-boro mau bisa ke McD, ke KFC, untuk makan bakso depan rumah aja nggak kebagian. Wow, benar begitu? Saya mau kerja, Ustaz. Itu yang selalu menjadi alasan ibu-ibu, betul nggak? Niatnya bagus, ingin membantu ekonomi suami, tapi ujung-ujungnya enggak juga, karena duitnya istri adalah duitnya istri, duitnya suami adalah duitnya istri. Ngaku, ya kan? Istri mau duitnya banyak juga, nggak boleh dicolek, betul. Itu yang kadang-kadang menjadikan kita akhirnya ikut keluar rumah, padahal kita ini sedang mempersiapkan generasi. Maka saya bilang sama istri saya, kalau kamu yang kerja, saya yang jadi baby sister. Tapi kalau saya yang kerja, kamu jadi baby sister. Bagaimana? Saya bilang gitu sama istri. Nggak apa-apa, nanti kamu bayar cicilan rumah. Karena saya kan di komplek tinggalnya, Bu. Rumahnya nyicil. Bayar cicilan motor, bayar listrik, bayar PDAM. Nanti kamu juga harus ngurusin dapur, sekolah anak, mondok 2 di pesantren, 1 kuliah, ya kan, 1 SD, itu kamu biayain semua. Saya di rumah antar anak sekolah. Nggak apa-apa, saya bilang. Kenapa? Bagi saya anak itu aset. Salah kita mendidik, semuanya kita keluar dari rumah, anak tidak ada yang mengurus, nanti baru terasa hasilnya kalau sudah itu terjadi, baru ada penyesalan. Jadi kalau ada pertanyaan yang mana yang berat antara suami dengan istri, sebenarnya sama-sama berat. Cuma kalau kita mengamanahkan pada istri, tentu kita juga sebagai seorang ayah akan merasa aman, karena anak kita sudah ada yang jaga. Jangan sekali-kali kan ada pembantu, ya kita gaji aja lah pembantu. Pembantu itu tidak sama dengan yang punya anak. Sekarang gini Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang punya kontrakan. Ada yang punya kontrakan? Ada, Bapak ada yang punya kontrakan? Kalau rumah kita kontrakin sama orang, kira-kira nih umumnya yang ngontrak merhatiin rumah kita apa enggak? Merhatiin apa enggak? Bu, merhatiin apa enggak? Rata-rata enggak. Kenapa enggak? Bukan rumah saya, ngapain? Mesti ada bocor dikit aja udah komplain. Kalau yang kontrak itu kan, bocor dikit aja udah komplain. Gak mau dia ngeluarin duit buat nutup. Kenapa? Bukan merasa rumahnya. Begitu juga kita kalau mengambil orang lain untuk ngurus anak kita. Bukan anak gua ini. Kasih obat tidur aja biar dia tidur, biar nggak berisik. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati. Maka sekali lagi, kalau pertanyaannya mana yang berat, sebenarnya sama-sama berat. Memang sudah dibagi tugas oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kaum laki-laki ini qawwam, pemimpin bagi kaum laki-laki, bagi kaum perempuan.
bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan kelebihan yang Allah sudah berikan kepada masing-masing. Bapak dikasih pikiran yang lebih panjang daripada ibu, tapi perasaan ibu lebih tajam daripada perasaan bapak. Memang Allah sudah bagi seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita punya bayi nangis, siapa yang bangun duluan? Bu, punya bayi nangis, siapa yang bangun duluan? Bapaknya apa ibunya? Kenapa? Karena ibu perasaannya lebih lembut. Kalau bapak hanya pikirannya yang panjang, maka Allah sudah bagi tugas seorang ayah mencari nafkah, tugas seorang ibu mendidik. Jangan tanya pahalanya mana yang lebih besar, Ustaz. Semua sama-sama besar pahalanya. Kenapa? Karena masing-masing sudah menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab seorang ayah mencari nafkah, tanggung jawab seorang istri adalah mendidik anak. Itu tanggung jawab besar semuanya, dan insya Allah pahalanya juga besar semuanya. Saya kira itu, Bapak. Ada lagi? Pas. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supri Yakti, Pak Ustadz. Setelah kita ikutin kajian Pak Ustadz, saya sebagai orang tua merasa salah dan bodoh. Artinya kita sebagai orang tua setelah membesarkan anak sampai sekolah SMK dan bisa kerja melebihi daripada orang tua, terus selanjutnya orang tersebut tidak pernah istilahnya tukar pikiran sama orang tua, mungkin karena merasa mampu apa bagaimana Pak Ustadz. Jadi sampai sekarang ini sebagai anak tetap membantu nafkah orang tua untuk bulanan, tapi masalah komunikasi sepertinya tidak ada. Kita sebagai orang tua harus bagaimana memulainya acara ini untuk kedepannya supaya anak tersebut lazimnya umum seperti anak-anak yang lain. Satu. Yang kedua Pak Ustadz, di dalam kitab ini kan tidak ada keterangan atau primbon istilahnya kayak seperti hitungan-hitungan Jawa kayak kitab Mujarobat, orang yang lahirnya Selasa Kliwon hitungannya begini, waktunya keras. Jadi kita sebagai orang tua, salah saya di mana gitu? Sebagai anak terhadap orang tua sepertinya tidak ada komunikasi. Bab masalah mau beli apa tuh nggak pernah komunikasi. Jadi kita sebagai seorang orang tua bingung sampai sekarang karena anak tersebut sudah dewasa. Jadi kita mohon penyerahan kepada Ustadz untuk memberikan solusi, terutama untuk saya dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Barangkali punya masalah seperti itu, mohon untuk diberikan jawaban. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi-lagi membangun komunikasi itu memang bukan perkara mudah. Maka dari awal saya sudah bilang bagaimana sejak dini, sejak anak usia balita kita sudah menjalin komunikasi, sehingga anak itu sudah terbiasa cerita, curhat dengan kita. Dek, tadi di sekolah ngapain aja? Kita yang cerewet nanyain anak, nanti akan keluar apa yang dia alami di sekolah, dia akan cerita. Itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Cuma tadi kadang-kadang kesibukan kita sebagai orang tua lupa komunikasi dengan anak. Maka jadikanlah kalau kita misalnya sibuk, Bapak Ibu saya udah pernah bilang, bikinlah quality time. Jadi waktu yang berkualitas
5 menit, 10 menit kita bisa ngobrol dengan anak. Gak perlu lama. Tapi betul-betul yang 5 menit, 10 menit itu berkualitas. Itu insya Allah anak nanti akan terbuka dengan saya. Apalagi sekarang ada zaman medsos. Saya punya anak itu sudah kuliah, Pak. Semester 3. Tiap hari itu mesti, kalau nggak ngubungin saya, ngubungin ibunya. Makan apa, kan tinggal di kosan. Terus kalau dia puasa, bukanya pakai apa. Ada masalah dengan temannya, dia cerita. Dia mau beli apa, dia ngomong. Karena memang saya udah biasakan dari kecil untuk dia bisa curhat. Sekarang masalahnya yang Bapak hadapi, anak sudah dewasa. Lalu anak ini sulit diajak komunikasi. Maka coba Bapak bicara kepada istrinya, kasih masukan kepada suaminya untuk kalau apa-apa yang ngomong dengan orang tua. Kalau ada apa-apa ngomong dengan ayah, dengan ibunya. Nah ini kadang ada anak yang mau curhatnya cuma dengan ibunya. Saya punya istri juga cerewet orangnya, tapi dia intens nanyain keberadaan anak-anak saya itu. Nah, coba lewat istrinya. Nanti kalau Bapak misalnya nggak berhasil lewat istrinya, lewat teman akrabnya. Bapak pelajari siapa teman akrabnya. Bapak ngomong sama teman akrabnya itu, biar ngasih masukan kepada anak. Pasti yang namanya anak ada orang yang dia segeni, dia segan. Entah itu teman akrabnya, entah itu istrinya, entah itu kakak, bapak, atau om, atau pak ade yang bisa ngasih masukan. Insya Allah perlahan nanti dia sadar bahwa selama ini apa yang dia lakukan itu keliru. Yang kedua, kenapa kitab ini tidak mengandung mujarobat, mengandung hitung-hitungan. Dulu saya juga waktu mau nikah itu dipanggil oleh kakeknya istri, dihitung. Istri saya namanya Elisa, saya Tohirin, digabung, dihitung. Oh ini nanti rezekinya lancar tapi sedikit, kata kakek. Insya Allah jodohnya panjang. Dihitung sama kakek istri saya. Ya, saya cuma mengaminkan. Alhamdulillah, gitu kan.